Pemirsa Net TV, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang ekologi transenden. Tapi sebelum itu ternyata ada proses evolusi pemikiran manusia terkait dengan ekologi. Ada antroposentris, ada biosentris, ada ekosentris. Nah, kira-kira kita akan mendengarkan lagi apa kelanjutan pemikiran tentang ekologi ini setelah ekosentris ini. Kira-kira apa lagi Pak Dokter? Ya, masih ada kelanjutannya lagi, yaitu ekologi transpersonal. Sebenarnya kalau kita lihat konsep ekologi transpersonal ini, itu mengingatkan pada sebuah hadis Nabi. Suatu ketika Nabi itu berkumpul dengan para sahabat, kemudian lewatlah orang yang gila. Kemudian para sahabat itu meneriaki orang gila, majnun, orang gila katanya gitu. Terus Nabi melarang menyebut orang gila itu sebagai orang gila. Dia bilang, Nabi jangan sebut dia majnun katanya gitu. Tapi sebutlah dia kena musibah, musab katanya, dia kena musibah. Terus kemudian menariknya lagi, Nabi kemudian mendefinisikan majnun itu al-majnun wa yustaqimu alal ma'siyah, kan gitu, bahwa yang disebut orang majnun itu adalah yang istiqomah terhadap maksiat. Gitu. Nah, ini kemudian saya kira nantinya kita bisa hubungkan dengan konsep psikologi transpersonalnya Abraham Maslow. Abraham Maslow ya. Iya. Jadi Warwick Fox sebagai tokoh yang pertama kali mempropose pandangan ekologi transpersonal ini mengambil konsep psikologi transpersonal Abraham Maslow, bahwa untuk mengobati seorang yang sakit itu kita harus menjadi orang yang sakit itu. Jadi personal kita harus ditransformasi ke orang yang sakit. Seperti orang gila tadi, kata Nabi tidak boleh disebut sebagai orang gila, tapi dia kena musibah. Kalau kena musibah kita harus mempunyai empati terhadap orang yang kena musibah. Gitu. Tapi kalau dia diposisikan sebagai majnun, orang gila, kita malah takut. Kita menganggap dia alien, orang yang lain gitu kan. Nah, psikologi transpersonal Abraham Maslow inilah kemudian diambil sama Warwick Fox, dipakai untuk kemudian menjelaskan tentang ekologi bahwa pengelolaan lingkungan ini tidak akan pernah berhasil kalau kita belum bisa menjadi apa yang kita kelola. Nah, itu sebenarnya secara logis, sangat logis. Misalnya kita mau mengatur ruangan, tidak pernah kita bisa mengatur ruangan itu dengan baik kalau kita tidak memahami ruangan itu. Gitu kan? Nah, begitu juga alam semesta ini. Makanya kita harus menjadi yang akan kita kelola. Misalnya kita mau mengelola hutan, kita harus menjadi bagian integral dari hutan itu. Ini semakin mempertegaskan. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Warwick Fox ini mempertegas biosentris, ekosentris, dan deep ekologinya Ernest Nice tadi. Itu dipertegas oleh si Warwick Fox dengan ekologi transpersonal, bahwa kita bisa mengelola lingkungan alam semesta ini dengan bagus kalau kita menjadi bagian integral, tidak terpisahkan, dan kita betul-betul menjadi. Misalnya kita mau mengelola rumput, kita betul-betul harus mempelajari rumput itu, baik eksternal, superficialnya maupun yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, sehingga dengan begitu pasti orang akan bisa mengelola dengan bagus. Mengelola di sini sebenarnya adalah termasuk bagiannya adalah pemanfaatan. Pemanfaatan lingkungan itu adalah bagian dari pengelolaan. Sebab kalau tidak dikelola, tidak dimanfaatkan, mubazir juga. Tetapi ketika dimanfaatkan dengan sangat eksploitatif sesuai dengan pandangan antroposentris tadi, itulah yang kemudian menyebabkan kerusakan. Oleh karenanya si Warwick Fox menyebutkan untuk mengelola tadi itu atau untuk memanfaatkan yang merupakan bagian terkecil dari pengelolaan, kita harus menjadi bagian yang integral. Kita harus menyadari, misalnya kita mau mengelola ikan, kita harus sama seperti ikan. Kalau kita mau mengelola terumbu karang, kita harus menjadi terumbu karang itu. Jadi kita mempelajari bukan hanya terumbu karang di luar-luarnya saja, tapi sampai ke dalamnya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik nantinya. Gitu. Nah, setelah transpersonal ekologi ini, kira-kira apa masih ada kelanjutan atau evolusi atau pengembangan lagi dari pemikiran tersebut? Iya, dari biosentris, kemudian ekosentris dan deep ecology, itu kalau saya melihatnya ada sesuatu yang missing, yang menjadi faktor penentu dari pandangan itu. Mereka memang menganggap bahwasanya misalnya di biosentris, di ekosentris, dan juga sampai Warwick Fox, bahwa alam semesta ini satu kesatuan organisasi besar. Gitu kan? Tetapi tampaknya menarik bahwa mereka tidak menyebut
bahwa di dalam organisasi itu harus ada yang memimpin. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, disitulah missingnya mereka. Siapa kemudian, kalau kemudian organisasi itu dibiarkan begitu saja, ini akan menjadi sebuah organisasi yang liar. Iya, ya. iya. Seperti kita lihat misalnya beberapa organisasi-organisasi yang ilegal dan sebagainya itu kan kemudian menjadi liar. Tetapi kalau organisasi itu ditata rapi, ada yang mengkomandoi dan kemudian ada yang dikomandoi, kemudian yang dikomandoi ini mengikuti yang mengkomandoi, itu akan menjadi sebuah tatanan yang sangat rapi. Oleh karenanya ketika kemudian manajemen lingkungan atau pengelolaan lingkungan yang bagian terkecilnya seperti saya katakan tadi adalah pemanfaatan dari sumber daya alam ini, itu akan berjalan dengan rapi karena masuk pada sebuah struktur organisasi yang rapi. Baik, Pak Dokter, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang ekologi ini setelah yang berikut ini.